Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid An-Nas beserta strukturalnya, kemudian kepada Bapak Ibu, para asatizah, kemudian kepada kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul, bertemu, bertatap muka. Dalam rencana kita adalah kajian subuh yang masih dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Said Muhammad Ramadan Al-Buti. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan masuk pada hikmah yang keempat. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sampaikan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan wasilah salawat tersebut kita dimudahkan menjalankan sunnah-sunnahnya, kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masuk kepada hikmah yang keempat pada kitabnya Ibnu Athaillah As-Sakandari yang disyarah atau yang dijelaskan oleh Said Muhammad Ramadan Al-Buti. Ini ada ungkapan yang diberikan oleh Ibnu Athaillah, ungkapan hikmah tentunya yang harapannya bisa kita lakukan, kita amalkan, kita aplikasikan, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ungkapannya adalah arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Rehatlah dirimu, rehatkan jiwamu. Ya. Jadi ungkapan ini adalah menyuruh kita untuk tidak terlalu memikirkan, istirahatkan jiwa kita. Minat tadbir, daripada mengurusi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dari hikmah ini dianjurkan untuk tidak terlalu memikirkan hasil dari sesuatu yang kita lakukan. Jadi kalaupun kita memikirkan, sesungguhnya kita tidak mampu. Kalau memang Allah memberikan kita hak untuk memikirkan tentang apa yang akan terjadi di masa depan kita, tentu kita akan merasa kesulitan. Karena bagaimanapun Allah maha teliti dibanding kita. Seperti misalnya kalau kita bekerja, boleh saja kita menghitung penghasilan kita setelah kita bekerja, namun tidak juga menentukan bahwa itu harus berhasil, harus tercapai. Seorang anak, kita punya anak, kemudian kita sekolahkan dan kita berharap bahwa dia jadi akademisi yang luar biasa, tapi ternyata akhirnya dia jadi YouTuber juga. Ya. Jadi kita harus kita harus legowo dengan hak prerogatif Allah, yaitu takdir. Kita tidak usah mengurusinya. Kalau kita diserahkan untuk mengurusinya, tentu kita tidak bisa juga. Selama ini kita diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih hidup sempurna. Padahal kejahatan, kedurhakaan yang kita lakukan luar biasa banyaknya. Sebahagian terbuka, sebahagiannya tertutup. Memang Allah tutup sengaja agar kita harga diri kita tetap terjaga. Kalau Allah, sekiranya Allah membuka itu semua, Masya Allah, kita semua terhina. Misalnya seperti imam masjid, imam sholat, dia memilih-milih irama misalnya. Saya pakai irama sudis dulu supaya terlihat keren. Itu kalau sekiranya ada angka di atas kita itu langsung
udah nol itu ya. Walaupun itu halus dalam saya suruh al-mu'aigoli dulu, al-fasi dulu dan seterusnya. Nah, kalau misalnya bagaimana kita melihat, menyaksikan ceramah misalnya, ini ustadznya begitu amat ya. Kalau itu muncul dalam, misalkan ada angka di atas kita terlihat, wah masya Allah, itu karena Allah tutupi dan Allah urusi ya. Betapa banyak kedurhakaan kita yang Allah tutupi, yang Allah ampuni. Maka hikmah ini memberikan pesan kepada kita bahwasanya udahlah, tidak usah menghitung-hitung apa yang akan kita capai. Kita tidak usah memastikan. Namun kita harus tetap berusaha. Nah, di dalam buku ini, dalam hikmah yang keempat ini, seolah hikmah yang keempat ini berlawan dengan hikmah yang kedua kemarin. Hikmah yang kedua kemarin itu kita disuruh berusaha sekuat tenaga. Kok kita disuruh untuk tidak mengurusinya? Memang benar, kalau kita berusaha semaksimal mungkin itu merupakan kewajiban kita. Tapi hasilnya seperti hikmah ketiga itu tidak bisa mengganggu atau menukar takdir. Sawabikul himam. Bagaimanapun maksimalnya pekerjaan kita, kalau memang rugi ya rugi. Bagaimanapun kita bekerja, kalau ya kaya, kalau miskin ya tetap miskin. Ya. Tapi yang perlu kita catat adalah bahwa pekerjaan itu adalah kewajiban kita. Kalau kita sudah bekerja, berarti sudah melakukan kewajiban. Sebab dalam ilmu fikih itu, kita sebagai seorang kepala keluarga, kita wajib menafkahi, memberikan nafkah anak istri kita. Maka bekerja itu wajib. Apakah banyak atau tidak yang didapat, itu Allah yang mengurus, itu Allah yang mengatur. Oke, kadang-kadang dalam satu pekerjaan ada yang rajin banget, ada yang tidak, ada yang suka ngopi, ada yang rajin banget. Ternyata yang naik pangkat duluan yang suka ngopi, ya gitu. Nah, gitu ya. Sudah banyak bisnis kita yang kita lakukan anjlok terus, ya. Nggak usah kita pikirin. Ya. Itu Allah yang memberikan. Tapi bukan berarti kita itu tidak berhitung, tetap berhitung, tapi kita serahkan kepada Allah. Dan kita tidak boleh menghitung-hitung apa yang kita lakukan. Kalau kita menghitung-hitung apa yang lakukan, berarti kita berhitung-hitung dengan Allah. Kalau Allah menghitung apa yang kita lakukan, repot. Ya. Kalau Allah berhitung dengan kita, repot. Karena kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan teliti, pasti ada salah kita karena memang manusia adalah tempat salah. Maka arih nafsaka minat tadbir, istirahatkan, arih itu rehatkan jiwamu minat tadbir, daripada mengurus. Famaqama bihi ghairuk, maka kalau sudah ada yang melakukan itu selain kamu, la takum bihi li nafsik, selain kamu itu adalah selain kamu, yaitu Allah. Maka tidak usah kamu mengurusinya tentang koma, tentang ketentuan itu. Kira-kira begitu. Seorang yang ingin belajar, ya tetap harus pergi. Yang ingin ilmu tetap harus belajar. Itu level asbab. Kemarin di hikmah kedua itu adalah level asbab dan level tajrid. Level asbab itu adalah sesuatu yang kalau kita bekerja dapat duit, dapat rezeki. Level tajrid itu rezeki yang mengejar kita, menjemput kita. Kalau asbab kita yang menjemput rezeki, kalau asbab kita dijemput rezeki, ya. Rezeki yang menjemput kita. Maka segala rezeki yang sudah ditentukan Allah itu juga ada yang harus kita jemput, ada yang memang rezeki yang menjemput kita, yang datang ke kita. Maka kalau misalnya ada orang yang lambat, belum nikah sampai 40 tahun, 45 tahun, barangkali dia tidak menjemput. Karena walaupun itu ditentukan, ya begitu. Gitu ya. Tapi ada yang biasa-biasa saja sampai sekarang dia udah 2 atau 3 istrinya gitu ya. Ada yang biasa-biasa aja. Terlihat dia lebih dulu menikah. Beda 5 tahun, tapi anaknya lebih banyak ya. Harusnya yang lebih duluan menikah, yang lebih banyak anaknya. Ini
yang terakhir menikah lebih banyak anak. Yang lebih muda dari kita udah 4, 5. Sementara saya pribadi baru 3. Ya. Itu harusnya saya yang duluan lebih banyak anaknya karena saya lebih duluan menikah. Nah, gitu. Orangnya biasa saja, kecil segala macam, tapi dia udah 2, 3 istri gitu, bisa dia. Kalau kita walaupun tinggi, kekar, tapi beraninya baru 1 gitu. Nah, gitu kira-kira. Jangan dipaksakan. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanapun pencapaian kita hari ini, sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan adalah faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang penting sesuai dengan prosedural. Maka kalau sesuai dengan prosedur, tidak ada tipu-tipu, tidak ada sesuatu yang haram di dalamnya, maka kita la khauf, tidak takut. Kita dengan pencapaian kita sekarang sudah pensiunan misalnya, gajinya tetap gitu 4 juta. Enggak usah berkecil hati gitu. Tidak usah berkecil hati. Jadi kita itu tetap harus memberikan wewenang pengurusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak juga kita harus mengutuk-utuk ya, apalagi memikirkan. Seperti tadi, apabila kita ingin mensekolahkan anak dan kita berpikir dia harus jadi anaknya. Kalau nanti tidak, kita memikir akhirnya kita stroke dan seterusnya. Pikiran naik darah tinggi dan seterusnya. Akibat kita stres, biasanya kita suka ngemil makan, akhirnya gula meningkat dan seterusnya. Jadi untuk itu serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman pernah meminta, walaupun ini di kitab Durratun Nasihin ya, yang kalau kita lihat hadisnya memang tidak dapat. Di Durratun Nasihin, satu lagi di dalam kitab Nuzhah Al-Majalis ya, disebutkan di sana bahwa Nabi Sulaiman pernah meminta kepada Allah untuk memberikan rezeki kepada semua makhluk. Kata Allah, kamu tidak akan mampu. Izinkan saya sekali saja ya Allah. Nabi Sulaiman dengan semua tentaranya, ketika setelah diizinkan, Nabi Sulaiman langsung berkoordinasi, baik kepada manusia, kepada jin, kepada makhluk yang lain, bahwa kita ada tugas besar yang perlu percobaan, bahwa kita dulu yang menjadi IO untuk ini ya, catering untuk semua makhluk. Jadi dalam satu riwayat dalam cerita itu bahwa si Nabi Sulaiman mencoba mendata tentang kebutuhan. Salah satunya adalah semut. Dia tanya semut itu, wahai semut, berapa belanjamu setahun? 1 butir gandum. 1 tahun. Nah, dia ambil 1 butir gandum, dia taruh di dalam sebuah toples, dia masukkan itu semut. Nah ini 1 tahun. Nah, gitu kira-kira. Setelah 1 tahun berlalu, dia lihat semutnya hanya makan setengah gandum saja. Padahal tadi 1 butir gandum, 1 biji gandum itu dalam 1 tahun. Tapi ini cuma setengah habisnya. Ketika katakan kamu bilang kamu 1 tahun itu 1 butir gandum, benar. Kenapa kamu tidak habiskan? Saya khawatir kalau nanti habis semua 1 butir ini, nggak ada yang bisa mengganti. Saya tidak percaya bahwa kalau Nabi Sulaiman yang memberikan, saya kurang percaya. Tapi kalau Allah, saya habiskan 1 butir, insya Allah ada gantinya. Allah kasih. Ya. Kemudian satu lagi, bahwa ketika sudah disiapkan ini makanan oleh Nabi Sulaiman, dalam kisahnya itu 4.000 segala macam, banyak yang dimasak segala macam. Allah perintahkanlah ikan yang paling besar di laut. Maka silahkan, kata Sulaiman, maka ikan itu makan semuanya yang telah disiapkan. Nabi Sulaiman bertanya, loh kenapa kamu makan semuanya? Sedangkan saya makan pun semuanya, saya masih kurang, ya, belum kenyang, kata ikan itu. Ya. Bagaimana dengan makhluk yang lain? Tentu tidak akan ada makannya. Disitulah Nabi Sulaiman menyadar bahwasanya
ternyata Allah itu maha kaya, maha kuat, maha bijaksana, memberikan rezeki semua makhluknya. Bayangkan saat yang makanan yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa untuk seluruh makhluknya, seluruh manusia dan jin dan binatang lainnya oleh Nabi Sulaiman, dimakan oleh satu ekor ikan. Selesai. Bahkan belum cukup. Nah, kita tidak bisa mengatur dan mengurusi apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi akibat dari perbuatan kita, dan kita juga tidak diberikan wewenang. Dan itu sebagai rahmat Allah kepada kita. Kadang-kadang kita pengen sesuatu yang menurut Allah ternyata itu enggak cocok buat kita. Doa terus sampai kita malas berdoa. Enggak pernah dikabulkan. Ya Allah, umrah tahun ini enggak juga umrah. Ya Allah, umrah tahun depan enggak umrah juga. Umrah ya Allah, umrah enggak juga. Apa yang Allah bijaksana dalam hal itu? Kalau kita umrah nanti pulang-pulang jadi sombong. Cerita Mekah, Madinah terus sebulan nggak selesai. Bagaimana di pohon di kebun kurma, bagaimana Masya Allah panas banget, dingin banget Mas ayah itu. Jadi semua diceritakan hingga sia-sia. Tidak ada yang didapat dan tidak berguna juga bagi kita, maka Allah belum berikan kita umrah. Begitu kira-kira logika berpikirnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai manusia tentu harus mengamalkan salah satu dari dua kemungkinan. Yang pertama, apakah kita dalam posisi kalau kita pengen rezeki harus kita jemput? Kalau itu yang menjadi posisi kita, maka kita harus berusaha. Kemudian apakah posisi kita rezeki yang menjemput kita? Maka kalau itu sudah menjadi posisi seperti kita sudah punya gaji tetap, sudah menjadi kakek-kakek, dan kita tidak ada tanggungan lagi, maka kita sudah pada level yang disebut dengan tajrid. Tanggung jawab kita adalah lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jangan urus yang lain lagi. Kalau masih sama amalan kita, ibadah sholat berjamaah kita ke masjid dengan orang yang sibuk hari ini yang masih muda, berarti kita menyia-nyiakan level yang Allah kasih, yaitu rezeki yang menjemput kita. Padahal kita tidak perlu berusaha. Kita tidak gunakan waktu, kesempatan yang diberikan Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam buku ini disebutkan bahwasanya at-ta'amul ma'al asbab juhdun adliyun maddiyun yubazziluhul muta'amil ma'aha. Jadi yang dimaksud daripada tidak mengurusi daripada apa yang akan terjadi, apa yang menjadi hasil bagi kita, atau hasil yang sudah kita dapatkan ini tidak perlu kita urusi, tapi juga kita harus tetap melaksanakan asbab pekerjaan kita. Memang Allah berfirman, wa ma min dabbatin illa fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sampai binatang melata dimanapun dia, Allah tanggung rezekinya. Allah pastikan rezeki, apalagi manusia. Tapi ayat ini tidaklah menyuruh kita untuk tidak berbuat apa-apa. Jangan kita yakini bahwasanya duduk aja, berdiam aja, Allah akan tanggung rezeki. Salah, karena memang kita wajib berusaha, wajib melakukan sebab untuk kita mendapatkan hasil. Namun dalam hikmah yang keempat ini, hasilnya itu tidak usah kita ragukan. Kalau dia ternyata minus, maka kita syukuri. Ternyata plus, maka kita syukuri juga. Yazhabu ila suqi liyatajaro liyutajir, ya. Jadi dia seorang yang pedagang ya harus pergi ke pasar untuk berdagang. Kalaupun sekarang tidak ke pasar, ya setidaknya berselancar ke e-commerce, ya. Ada banyak e-commerce, kemudian kita upload barang-barang kita buat deskripsinya, kita buat pelayanan dan seluruhnya, responnya kita itu semuanya sebab. Ada orang yang tidak kemana-mana, dia hanya buka toko di rumahnya, kemudian dia mendapatkan hasil. Nah, kemudian juga dia tidak buka toko, dia hanya buka handphone, dia buka e-commerce, dia upload semua yang mau dia jual,
laku juga. Dan itu macam-macam, tapi itu bagian daripada sebab. Kalau tidak laku, tidak untung, ya itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ketentuan. Yazhabu ilal jami'ah liyata'allam. Seseorang harus pergi ke kampus. Dalam ini dia sebut kampus ya, atau ke sekolah. Liyata'allam, untuk belajar. Seseorang harus pergi berjamaah, harus pergi kajian. Liyata'allam, untuk belajar. Bagaimana beribadah yang baik, bagaimana taat yang baik, ayo kita pelajari, itu sebabnya. Setelah kita ternyata pergi ke kampus, ke masjid, sholat berjamaah, juga tak punya ilmu, Allah yang menentukan. Nah itu hasilnya. Jangan sampai kita, harusnya saya sudah kiai gitu dan seterusnya. Wa tadbirul insan umuruna li nafsihi min khilalil asbab. Kita hanya bisa berhitung dari sebab yang kita lakukan. Kita hitung saja, tapi kalau kita taksasi aja, taksir boleh, tapi tidak boleh menentukan. Kalau nanti itulah sebabnya, ini berimbas kepada yang lain. Misalnya kalau kita punya mobil baru yang sebelumnya kita sudah usaha dengan baik dan kita maksimal nabung dan seterusnya, akhirnya bisa membeli mobil cash dengan seharga 450 juta misalnya begitu. Tiba dibelokkan, berpas keluar dari MA, ada aja yang nyerempet ya. Komplek MA ya. Bagaimana sikap kita? Tentu kecewa itu manusiawi, tapi kalau berlebihan berarti kita tidak menghargai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kadang cuma lecet bayar 2 juta gitu ya. Dan seterusnya. Karena dia merasa bahwa dia sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, tiba-tiba pas baru keluar masih baru langsung lecet ya. Dia langsung marah dan seterusnya. Karena dia lupa bahwasanya itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Amma tadbir fa'amalun fikri. Jadi kalau tadbir itu adalah pekerjaan yang bentuknya mental ya, mindset ya. Hitung-hitungan yang diberikan oleh Allah itu tergantung mindset kita. Maknahu ayyahdusal insanu nafsahu bi annahu bi ta'amulihi ma'al asbabi qad rataba li nafsihi hittatur ribih wan najah. Boleh aja kita kalau kita mau jualan, kalau kita mau bisnis, boleh aja kita segini untung segini rugi. Kalau saya lakukan ini boleh, memang begitu ya. Wa damila li nafsihi an-nata'is fal asbabu fi nazri khadamun tahta sultanihi wa duatu li tadbirihi. Jadi asbab itu hanya sekedar wasilah saja. Pekerjaan itu adalah sarana. Adapun hasilnya itu sudah tadbir, adalah bagaimana Allah mempunyai urusan terhadap itu. Wa aqluhu huwa miftahu najahihi wa masdaru tadbirihi. Maka mindsetnya inilah yang membuat dia sukses, tidak akan merasa bahwa dia orang yang paling rugi di dunia, bahwa dia telah dicelakai oleh Allah, bahwa dia dan seterusnya. Tergantung mindset dia. Arih nafsaka badalan min ayyakul arih jismaka aw ab'id jismak ya. Jadi hindari diri kita daripada berpikiran yang buruk sangka tentang hasil yang kita dapatkan, sehingga itu memberikan kita ketenangan. Tidak sakit. Ada orang kaya yang punya banyak pabrik, begitu pabriknya satu aja kebakaran dia langsung ke rumah sakit ya, dibawa ke rumah sakit. Karena langsung pingsan, nggak tahan jantungnya melihat pabriknya kebakaran. Padahal masih ada 5-10 lagi pabriknya. Ada orang begitu. Ada orang yang satu aja motornya hilang, dia sudah luar biasa, segala macam, nelpon sana segala macamnya. Usahanya boleh, tapi jangan sampai kita hilang akal atau stres gara-gara itu. Kemudian fata'amul masdarul jism wal awdah wa huwa matlubun marghub wa tadbir masdarun nafs wal fikr wa huwa marfudun wa makruh. Jadi untuk level asbab atau sesuatu yang kita lakukan itu merupakan kewajiban kita, tapi kalau masalah hasilnya kita serahkan kepada Allah. Itu yang disebut dengan tawakal. Tawakal itu memang tidak di akhir, tapi di awal, terbukti dengan doa bismillahi tawakkaltu.
Begitu kita keluar rumah sudah tawakal. Ketika sedang melakukan sesuatu juga tawakal, dan ketika sudah finishing semuanya sudah oke, kita tawakal juga. Maka wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Syaratnya iman. Apapun itu kalau dengan iman semuanya baik. Ayat-ayat Al-Quran kalau dipahami dengan iman baru masuk ke hati kita. Kalau tidak, meronta hati kita kalau kita tidak pahami dengan keimanan. Kalau kita sudah berusaha demikian dengan iman yang Allah kasih petunjuk, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita sudah beriman, sudah bersungguh-sungguh, Allah akan berikan petunjuk. Layaknya kalau kita ke tempat sesuatu, maka kita ada petunjuk, kita harus ikuti petunjuk itu. Kalau kita misalnya mau ke Bogor dan tempat itu belum pernah kita kunjungi, pasti kita buka handphone, kita buka aplikasi Google Map, kita alamat yang dituju, kemudian ada jalurnya. Nah ternyata dia jalan Ciputat Jakarta Bogor, tapi kita ke Muncul, nggak mau mengikuti, nggak akan sampai, atau kita malah ke Lebak Bulus, maka kita harus ikuti. Begitu juga. Nah, memang Google Map atau aplikasi lainnya kadang-kadang bisa menyesatkan juga, ya. Tapi Allah yang Maha Kuasa tidak pernah menyesatkan kalau kita sudah masuk dalam petunjuknya. Lanahdiyannahum subulana. Otomatis, ya. Wa min talaqi hatainil nasihatain, dari dua nasihat ini, al-ijabiyah was-salbiyah, ada positif, ada negatifnya. Yatakawwanun nahjul islami fi hayatil muslim. Yang ini ada dalam diri. Seharusnya prinsip ini adalah menjadi prinsip bagi kita yang muslim. Harus mengakui, harus sadar bahwa kita adalah dalam pengawasan dan dalam urusan Allah. Tidak boleh mengatur sana sini dan seterusnya. Adapun berusaha boleh. Yakhruju ila suqi fa ya'malu kama ya'malul akhirun. Kita harus tetap seperti biasa, kita harus bekerja sesuai dengan profesi kita, yang mengajar pergi mengajar, yang pedagang pergi pedagang, dan seterusnya. Wa yaqbalu 'ala al-asbabil lati tantasibu fi tariqihi fayaqdiruha wa yata'amal ma'aha tabaqat ta'alim syariah. Dengan syarat kita itu harus bekerja sesuai dengan syariat Allah dan kita menekuninya. Innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintai orang yang amalu, ya, orang yang bekerja, wa yutkinuhu, dan menekuninya, ya. Jadi apapun kita tidak boleh bekerja separuh-separuh, ya. Harus maksimal. Itu diajarkan oleh Nabi kita. Sesungguhnya Allah cinta bagi orang yang suka bekerja dan tekun dengan pekerjaannya, maksimal. Jadi kalau kembali kepada kalau kita bekerja, kita sungguh-sungguh, tapi giliran teman kita biasa saja, nggak usah pikirin, karena memang masing-masing punya kewajiban. Dan Allah dalam hadis itu mencintai orang yang bekerja dan menekuni pekerjaannya. Kemudian, kalau misalkan ditanya, ya, apa yang maza tatawaqqa min wara'i ansyid, apa yang menjadi hasil kamu setiap hari mengajar, tapi kamu nggak kaya juga, gitu ya. Kemudian kamu setiap hari bekerja, buka toko, nggak kaya juga. Bagaimana? Kenapa ini terjadi? Maka jawaban kita adalah qala lahu, katakan kepadanya, wajibatun kallafani Allah biha. Ini memang kewajiban saya yang Allah bebankan ke saya. Addaituha kama tuliba. Aku melaksanakannya sebagaimana diperintahkan Allah. Allah menyuruh kita untuk bekerja, saya lakukan. Itu adalah kewajiban. Dan kalau kita kembali kepada hikmah yang pertama, kewajiban yang kita lakukan semua fasilitasnya Allah yang berikan. Sehingga nanti di hari kiamat kita tidak bisa menuntut kalau kita sudah sholat wajib masuk surga, tidak. Kita masuk surga hanya karena rahmat Allah. Oke. Gitu. Kemudian mallazi sayakhluquhullahu min wara'i dzalik, apalagi yang Allah lakukan
yang kamu lakukan ya, setelah kamu bekerja sedemikian rupa, apa yang kamu lakukan? Innahu aidun ila tabdirillahi. Sesungguhnya itu kembali kepada urusan Allah. Ya udah, seterusnya adalah urusan Allah. Apakah saya untung atau rugi? Apakah saya berhasil atau tidak? Apakah anak saya jadi ilmuwan atau YouTuber atau yang lainnya? Itu Allah yang gak usah terlalu dipikir, karena kalau kita pikirkan sakit ya, mengurangi kesehatan kita. Jadi itu kenapa sering menjadi candaan, kenapa kamu sakit akhir bulan gitu kira-kira gitu. Karena memang mikirin ya, habis ini takutnya ini listrik bunyi sebelum gajian kan gitu ya. Nah, bunyi takutnya ini listrik sebelum gajian. Ini mikir bagaimana ya, arisan belum dibayar ya. Akhirnya sakit kepala, pusing, mual dan seterusnya ya, mengurangi kesehatan kita. Ini ada dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah saja yang Nabi mencontohkan kepada kita bahwa berusaha itu adalah sesuatu yang menjadi fitrah manusia. Rasulullah itu kalau nggak usah berusaha, dijamin hidupnya. Tapi beliau karena manusia biasa, dengan kasih sayangnya kepada kita, nanti umatku tidak akan bisa seperti saya dengan berdoa dikabulkan. Kan doa Nabi itu adalah mustajab. Gak ada satupun doa Nabi yang tidak dikabulkan. Bagaimana dengan umat yang biasa saja, yang jauh dari Allah, berdoa gak dikabul-kabulkan, sementara mereka tidak ada contoh nanti untuk berusaha. Maka Rasulullah contohkan, seperti pada kisah Nabi Muhammad ketika mau hijrah kepada negeri Yasrib ya, Madinah. Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah tahu melalui pesan Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj itu Rasulullah sudah tahu bahwa beliau itu akan dihijrahkan ke Madinah. Kalau sudah diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, sebelum ini terjadi pada suatu hari sepakat musyawarah para pemuka kafir Quraisy bahwa ini Nabi Muhammad ini tidak bisa dibiarkan. Maka dibuatlah sayembara 100 ekor unta bagi siapa yang bisa membunuh Nabi Muhammad. Dia naik jabatan dan dia bisa memilih perempuan yang mana yang dia sukai. Ini sayembara yang luar biasa. Tergiur, kira-kira siapa yang tergiur? Ya tentu Abu Jahal. Karena dia memang sekalian dendamnya terbalaskan, dapat hadiah 100 ekor unta. Satu unta itu 27 juta ya. 30 kali 100, 3 miliar ya. Tambah jabatan naik. Wah, Masya Allah. Apalagi jabatannya strategis, tambang dan seterusnya ya. Kemudian diberikan perempuan yang dia sukai dan seterusnya. Nah, maka Rasulullah juga punya petunjuk bahwa inilah saatnya saya hijrah. Dan Rasulullah sudah tahu melalui Isra Mi'raj itu beliau akan dihijrahkan ke Madinah dengan sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah Rasulullah tidak mau repot, tinggal berdoa, tinggal lewat aja. Karena Allah sudah mentakdirkan beliau untuk hijrah ke Madinah. Tapi apa yang terjadi? Melalui delapan asbab yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah di rumah itu ketika malam itu sudah diintip oleh kafir Quraisy yang ingin membunuhnya. Itu dengan skenario yang pernah kita dengarkan bahwa Rasulullah digantikan oleh Ali. Kemudian Rasulullah itu keluar seolah-olah Rasulullah masih ada di situ. Ada lagi di situ misalkan seperti mustabihan ma'ahu sahibuhu Abu Bakar. Yaitu Rasulullah pergi dan bersama sahabatnya. Sahabatnya itu adalah Abu Bakar. Gak usah pakai sahabat, gak usah. Rasulullah bisa. Tapi punya teman itu lebih manusiawi, lebih kemanusiaannya lebih dapat. Kemudian mutakharaja mutakhafian. Rasulullah itu keluar dari rumah itu diam-diam. Diam-diam. Kalau Rasulullah ya tinggal buka, pergi. Allah sudah jamin keselamatannya. Tapi Rasulullah masih melalui level asbab.
Taraka Aliyan radhiyallahu anhu yanamu fi firasyi. Rasulullah meninggalkan Ali tidur di tempat tidurnya hatta yazunul musyrikuna annahu Rasulullah sallallahu, sehingga para kaum musyrikin menyangka bahwa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi yang diusahakan, yang dijadikan Rasulullah sebagai usahanya, taraka ra'i Abi Bakar yasiru bi a'namihi. Kemudian Rasulullah menyuruh untuk kambing itu, domba-domba itu berjalan di belakang mereka untuk menghapus jejak, karena di padang pasir itu kalau kita jalan kelihatan karena ada ini ya, pasti nanti diketahui oleh orang, maka disuruhlah kambing itu menghapus jalan di belakang mereka untuk menghapus jejak mereka. Ala athari masyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lita'fil aghnam ala athari Rasulullah sallam. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Berdiam atau bersembunyi di Gua Sur sebanyak berapa hari? 3 hari. Kenapa Rasulullah itu harus melalui skenario seperti itu? Ya, menyakitkan. Ya. Tapi Rasulullah masih ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa segala sesuatunya harus dengan usaha, tidak bisa celing gitu ya, nggak bisa. Maka kalau orang yang beriman itu tidak akan percaya dengan yang disebut dengan judol ya, judi online nggak akan percaya. Ya. Meskipun banyak yang melakukan, berarti dia tidak terlalu paham dengan judi online. Tidak ada sesuatu yang instan, harus melalui proses ini yang diberikan pengajaran oleh Rasulullah kepada kita. Kemudian ada 3 hari di situ. Kemudian Abu Bakar juga meminta kepada seorang yang bernama Abdullah bin Arqad untuk menjadi petunjuk jalannya. Ini non muslim ya, kafir Quraisy ya, nonis ya. Liyadullahu ma'alat turqil khalfiyah ilal Madinah. Dan ke Madinah itu juga Nabi dan Abu Bakar itu melalui jalan yang tidak biasa. Khalfiyah itu dari jalan belakang, tidak dari depan, karena khawatir dilihat oleh orang. Nah, kekhawatiran masih tetap ada. Ya. Usaha untuk bersembunyi, untuk tidak fahadah wa ta'amul tammah ma'as aswa. Inilah yang disebut dengan sebab. Jadi kita melakukan suatu proses itu satu demi satu kita lalui, itulah yang disebut dengan sebab. Adapun hasilnya Allah yang Wafi asna ikhtifa'ihim fil ghar. Nah, ketika mereka bersembunyi di Gua Sur tadi, wasala jam'un minal musyrikin fi asna'i bahsihim anir rasul ilal ghar. Sampailah para kaum kafir Quraisy itu akhirnya mencari dan sampailah mereka ke depan Gua Sur itu. Wa asbahat fadhatul ghari tahta absarihim. Jadi lubang Gua Sur yang mereka menjadikan tempat bersembunyi itu, Muhammad dan Abu Bakar itu pas mereka bisa melihat kafir Quraisy itu dari lubang itu, kaki orang kafir Quraisy yang mencari mereka. Sekiranya kafir Quraisy itu ada sesuatu yang mau diambil di tanah atau katakan mau ngambil sesuatu di kakinya, pasti melihat persembunyian Nabi Muhammad beserta Abu Bakar. Disitulah Abu Bakar merasa was-was. Wattoriba Abu Bakar, ittoraba Abu Bakar, merasa khawatir, gelisah ya. Wahama safiyun, dan berbisik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau anna ahadum nazara inda qadami la ra'ana. Kalaupun ya Rasulullah, dia bisikan, ya Rasulullah, kalau sekiranya mereka melihat sesuatu di kaki mereka, pasti melihat kita. Apa yang menjadi jawab Rasulullah? Ma zannuka isnain Allahu salisuhuma. Di saat itulah Rasulullah menggunakan level tajridnya. Jadi sudah diusahakan semua, sudah keluar dengan berbagai cara tadi, sudah keluar dari rumah dengan cara pelan-pelan, sembunyi-sembunyi. Kemudian dengan domba-domba tadi sudah disuruh untuk menghapus jejak. Tapi tetap saja kafir Quraisy itu mencium Nabi Muhammad SAW itu sampai kepada depan Gua Sur itu. Maka disitulah Rasulullah sudah melakukan apel asbab dengan semaksimal mungkin. Disitulah Rasulullah tajrid, menyerahkan semuanya kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah apa? Apa sangkaanmu ketika ada dua orang, maka yang ketiganya siapa? Bukan hadis yang kalau ada dua orang, laki-laki perempuan, yang ketiga saya, bukan ya. Ini duanya laki-laki ya, Muhammad dan Abu Bakar. Jadi kalau kita berdua, kalau kita sendiri, maka yang kedua adalah Allah. Kita berdua, yang ketiga adalah Allah. Empat, yang kelima adalah Allah, dan seterusnya. Jadi kebersamaan Allah itu selalu mengawasi kita, tahu kita kemana gerak-gerik kita. Walamma kharaja minal ghari wa wasala sirahum mutajihina ilal Madinah. Singkat cerita, ketika mereka sudah mau sampai ke Madinah, juga ternyata masih bisa dikejar oleh Suraqah ya. Suraqah itu dalam riwayatnya bahwa ketika dia sudah melihat Nabi Muhammad dan Abu Bakar di depan, ontanya itu langsung melemah ya. Kalau kita sebut kuda, ya kudanya itu langsung lemah, jatuh terus kudanya, nggak bisa jalan. Dan seterusnya, dan itulah yang kenapa pada akhirnya Suraqah juga beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyahadat. Jadi kalau sudah kita lakukan semua yang kita kerjakan sesuai dengan prosedur, tidak ada tipu-tipu dan seterusnya, dan berkhianat seterusnya, malas-malasan, maka Allah lah yang memberikan ketentuan kepada kita. Dan teorinya, siapa yang berusaha dia akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagian bagi seorang manusia itu kecuali apa yang telah dia kerjakan. Itu pada level biasa. Ada orang yang tidak berusaha dapat juga. Kemudian marisil asbab wa ta'amul ma'aha khudu'an li amrillahi wa insijaman minaz zamil kaunil ladzi aqamahu Allah summa nasil asbab. Jadi kita harus melakukan asbab itu dalam kehidupan kita, adapun ketentuannya itu adalah, dan itu sebagai bentuk rendah hati, rendah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita adalah seorang hamba. Kemudian ada satu cerita lagi bahwasanya Ali bin Husain. Jadi Ali bin Husain itu adalah, bagaimana yang sudah kita ketahui, itu mantu Rasulullah, yang kalau minta sebenarnya bisa dekat dengan sinyal yang paling luar biasa ya, dekat dengan sinyal, berbeda dengan kita. Kalau kita jauh dari Rasulullah, maka sinyal keimanan kita itu agak redup-redup juga ya. Satu batang kadang-kadang hilang ya kan. Jadi Ali itu adalah mantu Rasulullah dan sahabat Rasulullah, keimanannya luar biasa, dan kalau dia meminta tidak dikabulkan, bisa saja dia minta kepada Nabi Muhammad agar didoakan, dan kalau Nabi Muhammad berdoa pasti dikabul. Tapi Ali bin Husain itu Ali itu tetap saja melakukan sesuatu yang menjadi sebab untuk dia hidup, yaitu dengan berdagang. Kana lahu matjar bisu, dia punya toko di Kairo. Wa kana zatijarat, dia punya luar biasa pedagang yang sukses ya. Jadi tapi yang unik adalah setiap waktu masuk waktu zuhur, waktu sholat, dia pasti tutup tokonya dan pergi sholat. Bahkan kadang-kadang mau azan pun dia sudah pergi. Nah, kita juga begitu kadang-kadang, cuma bukan pergi sholat tapi ngopi, rehat gitu ya. Nah, gitu ya. Rehat dulu, istirahat, rokok dulu. Bedanya begitu. Nah, kalau ini Ali bin Husain ini adalah kalau Ali bin Husain ini orang yang menutup tokonya ketika waktu, kita juga kan karena kesibukan dia adalah berdagang. Kalau kesibukan kita di depan laptop, berarti azan tertutup juga laptop, atau kita tinggal dulu, WA stop dulu. Itu maksudnya. Jadi kalau Ali merasa sudah membereskan semua, dia tutup dengan rapi, pergi ke masjid. Tiba pada pas mau sholat, ada yang mengatakan bahwasanya annan niron ista'alat isu. Ali, bahwasanya di pasar sudah menyebar itu api ya, api kebakaran. Wasta'ala ra'su saibah, dalam surah yang lain itu disebutkan ra'su menyebar uban ya. Kalau ini wasta'ala ista'alat tisuk, an-niran ista'alat, menyebar.
Wa annaha bada'at taltahimut syar. Apa yang dia menjadi respon dia? Lam yaktaris ali. Dia tidak merespon sedikit pun, enggak peduli. Dan dia tetap sholat wajib, sholat sunnah, zikir, tasbih seperti yang biasa dia lakukan. Ka'adatihi daiman. Ya, seperti yang biasa. Kemudian summa aqbala aidan ila suqi aminan mutmain. Kemudian setelah semuanya dia lakukan di masjid, kemudian dia pulang dengan tenang. Karena dia merasa bahwasanya dia sudah mengunci segala macamnya, sudah aman itu toko menurut manusia. Tapi kalau kebakaran itu berarti dari Allah Subhanahu. Dia tidak perlu buru-buru. Kalaupun dia tadi buru-buru, nggak ada gunanya lagi, hanya menyaksikan kebakaran dan seterusnya. Maka kalau kita sudah masuk level asbab, sebab sudah kita lakukan, kita itu baru pindah kepada tawakal kepada Allah. Jangan diganggu dengan sebab lagi. Nah, jangan balik lagi ke sebab tadi. Nah, gitu. Tapi dengan syarat sudah dipastikan semuanya oke. Ya. Misalnya kalau kita misalkan ke masjid, ternyata tadi kita lagi ngidupin kompor. Ini harus pulang. Ya. Jangan ditinggal. Itu kehendak Allah seperti apa? Itu kebakaran rumah kita, Pak. Nah, usaha kita belum maksimal. Tapi kalau kita sudah semuanya kita aman, semua kita kunci, kita pergi baru. Seperti misalkan kalau gempa, lagi sholat, apa yang kita lakukan? Keluar dari jamaah atau meneruskan sholat? Ya keluar. Nah, jangan teruskan sholatnya, karena itu meninggalkan level asbab. Adapun nanti kalau keluar ternyata masih kena juga, itu berarti Allah yang menentukan. Tapi yang jelas asbabnya kita sudah jalankan. Begitu kira-kira. Tapi kalau tetap memilih tawakal Allah, ya takutnya salah prosesnya ya Pak. Salah. Menghindar ya Pak ya. Kalau ada bahaya menghindar. Itu intinya ya. Ada lubang jangan dilompat ya Pak. Jangan ini menghindar. Nah begitu juga takwa itu ya. Kalau takwa itu apa yang menjadi, kalau duri kita belok kayak gitu. Nah begitu juga kalau kita misalnya melakukan sesuatu itu, kita bayangkan bahwa di situ adalah paku ya, yang kalau kita melangkah itu bisa melukai kaki kita. Kalau kita ingin melakukan sesuatu yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi artinya hikmah yang keempat inilah berhenti memikirkan sesuatu yang bukan menjadi ranah kekuasaan kita, agar kita hidupnya tenang dan tidak termasuk orang yang mengutuk, yang tidak kufur dan seterusnya, sehingga tidak bersyukur. Bahkan kadang-kadang dia ada judul film itu doa yang mengancam ya. Sampai ada judul doa yang mengancam, tapi pesannya bahwasanya kita itu tidak boleh kecewa dengan apa yang diberikan oleh Allah. Tidak usah mengancam Allah. Allah tahu apa yang cocok buat kita. Demikian untuk sebagai pengantar hikmah yang keempat ini. Singkat saja tadi, yaitu menyuruh kita untuk tidak terlalu memikirkan sesuatu yang bukan pikiran atau urusan kita. Saya kembalikan ke ketua DKM. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wali waladina pelindung orang beriman, sehingga dalam Al-Quran kita malah khauf berkaitan dengan malah khauf orang hajar. Apapun yang kita jangan aku biar putih. Apakah boleh malah khauf orang hajar ini berkaitan dengan seseorang yang secara ekonomi oke, terus secara fisik oke, apalagi konsumsinya madu terus kan? Iya. Tapi dia malah khauf orang hajar. Dia nggak berani politik poligami. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kaitannya wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Padahal semuanya udah oke ya Pak ya. Nah. Tadi Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ya Allah Maha betul memberikan pengarah. Ya Allah itu pengarah yang mengarahkan kita dari kegelapan kepada terang. Kemudian kalau setan berbeda, setan dari yang ya terang menjadi gelap. Ya. Dia awalnya dia papah kita untuk ke laut, misalnya ke laut itu dia papah kita di pinggirnya masuk ke laut sehingga kita kelelep baru dia lepaskan. Itu setan itu ya. Jadi kalau masalah tentang itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun itu sesuai setelah dia sudah proses, tentu dia kan harus ini. La khaufun itu tidak kepada sana ya. Maksudnya la khaufun dalam tafsir itu tidak merasa takut dengan apa yang sudah dia lakukan. Karena sudah melakukan sesuai dengan prosedur. Faman tabi'ahu hudayah fala khaufun. Kemudian juga dalam dua surah itu turun ayat tadi ya, la takhaf wa la tahzan. Turunlah ayat ketika Abu Bakar tadi ketika Abu Bakar tadi membisikkan kalau mereka melihat ke kaki mereka pasti. Rasulullah hanya menjawab, bagaimana pendapatmu kalau kita berdua yang ketiganya siapa? Turunlah ayat la takhaf wa la tahzan. Jadi kalau dalam jangan takut dengan apa? Enggak usah takut, yang lalu itu sudah selesai karena kamu selesai dengan wala tahzan, jangan bersedih, wala yahzanun ya apa? Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jangan bersedih, enggak usah risau untuk hari masa mendatang. Kenapa? Karena Allah yang menentukan. Kaitannya dengan poligami itu masalahnya adalah dengan ketentuan syariat saja sudah ada syarat-syaratnya. Ya. Harus adil. Kapan adil? Nah itu wallahu a'lam. Dalam kalau kita di Indonesia yang disebut dengan adil itu supaya kita adil berarti dapat surat dari istri pertama. Ya. Itu barulah level adil. Kalau belum dapat berarti kita belum adil. Ayo kita coba Pak, boleh nggak? Saya minta surat satu lembar saja. Iya. Ya. Itu meskipun ekonomi segala macam sudah terpenuhi, tapi di dalam di dalam syarat itu, fa in khiftum alla ta'dilu tidak disebutkan kalau kita semuanya sudah oke, maka tidak harus tanya-tanya. Memang dalam fikih itu disebutkan kita tidak perlu bertanya kepada istri ya, tapi dalam fikih kompilasi hukum Islam dia itu harus tanda kita adil itu apa? Jangan-jangan kita ngomong doang adil. Nah, kalau tandanya berarti ada surat persetujuan bahwa saya yang bertanda istri kita memberikan izin ya. Kira-kira begitu. Ya, Bapak Ibu kan kalau dalam formatnya ahlinya ya, kalau untuk izinnya itu tanda tangannya seperti apa ya, itu ya. Jadi kaitannya dengan itu harus dia ke ranah fikih Pak, karena dia punya ukuran tersendiri tentang masalah adil itu. Ya mungkin adil itu bisa kita kembangkan dengan perbuatan kita sehari-hari ya, mulai dari kita menghargai istri, mulai dan segala Bapak Ibu mungkin yang lebih tahu tentang itu, bagaimana kita sehingga nanti muncul ini harapan doang ya Pak. Sehingga nanti muncul kalau dalam hati perempuan istri itu saya ingin berbagi kebahagiaan ya, gitu kira-kira muncul nanti dalam satu titik begitu ya. Kata orang ya begitu ya, usahanya begitu, tidak bisa segala macam. Nah, kalau sudah ada itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau kita diam-diam menikah itu ada khauf, ada yahzanun di ujung. Artinya khaufnya takut ketahuan, yahzannya bersedih akhirnya cerai, ya kan? Kasihan anak-anak yang udah ada di rumah gitu ya. Jadi menyelamatkan janda akhirnya istri sendiri yang menjadi janda ya. Repot. Iya, repot. Iya, gitu ya. Dia berkilah juga, tapi kan ini bukan janda Pak Ustaz. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih. Juga Pak Azul atas pertanyaannya yang mungkin ada lagi yang pertanyaan? Sudah masuk waktu syuruk. Kita akhiri ini dengan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.